Bagaimana reaksi Anda ketika bertemu seseorang, lalu orang itu bilang, aku pernah gila. Lalu bagaimana sikap Anda ketika ada di antara keluarga Anda mengalami gangguan jiwa? Atau kalau Anda sendiri merasakan ada sesuatu yang salah, baik dalam perasaan Anda maupun kejiwaan Anda, lalu apa yang Anda harus lakukan? Nah, hari ini saya mengundang dua orang yang mengaku pernah mengalami gangguan kejiwaan dan dokter ahli jiwa yang akan menjadi co-host saya, yang mendampingi saya untuk memberikan perspektif mengenai masalah gangguan kejiwaan pada seseorang. Jangan-jangan ini penting buat Anda dalam kasus yang sedang Anda hadapi. Jadi siapa dokternya? Dokter Jimmy. Apa kabar, Dok? Baik, Bang Andi. Terima kasih. Dokter, apa kabar nih? Oh, aku sehat walafiat, ya, mental maupun fisik. Luar biasa. Oke. Dokter Jimmy Ardian, hari ini Anda menjadi co-host ya. Jadi nanti kita akan mengundang dua narasumber dan kemudian kita akan dengarkan ceritanya. Tapi sebagai expert nanti Anda memberikan ya pemahaman. Karena sebagai orang awam banyak yang salah paham mengenai gangguan kejiwaan ini. Tapi kalau boleh tahu Anda sendiri ahli apa? Sejauh ini kayaknya ya Bang Andi. Oh, kayaknya. Ini mulai ada gangguan ini. Mulai meragukan realita. Saya psikiater, saya dokter spesialis kedokteran jiwa. Iya. Saya berpraktek di Siloam Hospital Bogor. Sehari-hari, sebagian besar hari saya praktek. Di waktu sela saya menulis buku, membuat konten edukasi. Salah satunya buku ini ya? Betul, itu salah satunya. Merawat luka batin. Benar. Ini cocok buat aku nih. Boleh Bang Andi. Terus buku. Dan aktif di media sosial ya? Kelihatannya iya. Oke, apa yang dilakukan kalau di media sosial itu? Lebih banyak ke konten edukasi biasanya. Oke. Praktis, tips praktis, self-help begitu untuk apa yang bisa kita kerjakan dan kadang-kadang menyentuh diagnosis juga. Karena kadang orang butuh tahu kayak, oh demam berdarah itu demam 3 hari begitu misalnya kan ya, baru periksa ke dokter, kita cek lab. Tapi di kasus-kasus kesehatan jiwa yang kayak gitu-gitu nggak banyak. Oleh karena, dan kalaupun ada, kadang dibuat asal aja gitu dan nggak jelas keilmuan yang menulis. Sehingga saya percaya teman-teman praktisi, teman-teman yang memang bergerak di bidang ini perlu memberikan edukasi begitu. Oke, sebab tips atau nasihat yang salah itu justru bisa membahayakan ya, atau berakibat lebih buruk ya. Yap. Nah, kembali lagi ke soal gangguan kejiwaan ya, atau mental health atau apapun namanya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya gangguan kejiwaan jenis yang mana yang paling banyak ditemukan atau yang dikonsultasikan ke ruang praktek Anda ini? Ini ada fenomena menarik Bang Andi. Kalau kita berprakteknya misalnya di rumah sakit umum daerah atau di rumah sakit jiwa, gangguan jiwa yang terbanyak datang itu yang sifatnya jangka panjang, misalnya skizofrenia atau gangguan bipolar. Sementara ketika bergerak ke rumah sakit yang private begitu ya, rumah sakit swasta, kasusnya agak lebih bervariasi. Gangguan cemas dan depresi itu salah dua yang paling sering. Gangguan psikosomatik juga sering. Oke, bisa dijelaskan dengan sederhana sekali ya, skizofrenia itu apa, bipolar itu apa, dan tadi dua yang Gangguan lainnya itu cemas dan apa? depresi. Sederhana aja dulu. Skizofrenia itu gangguan yang membuat seseorang sulit untuk menilai realita karena adanya halusinasi atau delusional thinking. Saya percaya sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu tidak tepat. Tidak ada. Tidak tepat. Oh, tidak tepat. Dan nggak bisa dikoreksi. Oke. Bipolar sendiri itu gangguan perubahan mood. Tapi bukan pagi seneng malam sedih, bukan. Biasanya orang memahaminya seperti itu. Iya, biasanya seperti itu. Kalau pagi senang malam sedih namanya orang, Bang Andi. Kalau manusiawi. Iya. Bipolar itu periodik. Jadi ada momen misalnya, let's say 5 hari begitu. Seseorang moodnya meningkat atau 2 minggu moodnya menurun. Ada periode waktunya, bukan sekedar pagi senang malam sedih. Oke, terus? Sementara cemas itu bukan sekedar saya khawatir besok ada apa. Gangguan cemas itu kecemasan yang intens, entah itu intensitasnya,
frekuensinya sering atau durasinya panjang, Penyebabnya bisa macam-macam. penyebabnya bisa macam-macam. Oke, terus yang terakhir. Sampai mengganggu keseharian. Depresi juga bukan sekedar sedih. Depresi itu perubahan mood yang benar-benar turun, yang bahkan terasa di fisik. Misalnya energinya menurun, konsentrasinya menurun, kesehatannya pun menurun. Itu mungkin saja terjadi. Tentu saja perasaannya rasanya down. Yang berlangsung pula bukan 1 atau 2 hari, tapi berkepanjangan. Secara umum, ya, gangguan-gangguan kesehatan mental ini atau jiwa ini, penyebabnya yang paling dominan apa aja yang biasa kita temui? Nah, ini yang banyak orang nggak tahu, Bang Andi. Kalau beberapa gangguan jiwa itu sebenarnya genetik. Genetik. Jadi kalau orang tuanya punya masalah kejiwaan, itu bisa nurun ke anaknya? Potensi anak untuk mengalami gangguan kejiwaan ada. Lebih tinggi? Betul, ketimbang populasi yang tidak ada lain genetiknya. Tapi menurut saya itu biasa aja sih, karena diabetes, hipertensi, Itu juga menurun. Itu juga akan menurun. Jadi kita sudah harus waspada kalau ada di antara keluarga seperti yang Anda sebutkan tadi, punya tendensi gangguan kejiwaan, maka kita juga harus hati-hati ya. Betul, kita harus lebih waspada. Self-aware, lebih sadar. Oke. Nah, pertanyaan yang paling awam, kalau sakit jiwa itu bisa disembuhkan atau tidak sih? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanya, tapi saya sulit menjawab. Karena definisi sembuh itu membingungkan, Bang Andi. Oke. Kalau kita bicara sembuh seperti pilek gitu, seseorang minum obat 3 hari selesai, tidak minum obat lagi. Itu bisa disebut sembuh. Tapi kalau kita bicara katakanlah sakit jantung atau stroke, kita menangani, kemudian kondisi membaik, tapi masih ada gejala sisa yang butuh diobati dan butuh penanganan lanjutan, sebenarnya itu kan tetap hitungannya sembuh ya? Sembuh, tapi harus ada treatment. Ada treatment lanjutan. Jangka panjang. Maka kata sembuh sendiri sebenarnya bisa ditarik ulur dan membingungkan. Kalau ditanya apakah gangguan jiwa bisa sembuh atau tidak, dalam perspektif saya jawabannya bisa. Tapi apakah sembuh yang dimaksud sama dengan yang orang-orang maksud, minum obat 3 hari lalu sembuh? Kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar tidak. Baik. Menarik dok, karena hari ini kita mengundang 2 tamu istimewa kita. Katanya mereka dulu pernah mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang jadi pertanyaan juga, orang dengan gangguan kejiwaan ketika dia, maaf ini kalimat saya nggak tahu persisnya yang harus dipakai, kumat. Kata lain dari kumat itu apa ya? Relapse misalnya. Relapse, trans atau apapun namanya. Dia masih bisa ingat apa yang terjadi atau dia tidak ingat sama sekali apa yang terjadi? Ya, nanti kita tanya, nanti Anda kasih perspektif ya dari seorang ahlinya ya. Nah, tamu kita sudah ada di depan kita sebenarnya. Namanya Yovania Asifia Jami, ya, panggilannya Yova. Yova, berapa umurmu? 20 tahun, tahun ini 21 tahun. Oke, 21 tahun ini ya. Tapi apa betul sejak umur 12 tahun, kamu sudah mengalami tekanan hidup yang berat? Yang kemudian berujung pada kondisimu di kemudian hari, betul itu? Betul, menurut saya saat itu masalah saya sangat berat. Tapi mungkin bagi sebagian orang lain, masalah sepele gitu. Tapi bagi saya betul itu adalah tekanan hidup yang sangat berat. Apa masalahmu waktu umur masih kanak-kanak ini? Dari kecil saya sudah istilahnya ya sekarang berarti broken home. Jadi keluarga saya tidak harmonis karena orang tua saya bercerai sejak saya kecil. Terakhir cerai itu saat saya kelas 3 SD kalau tidak salah gitu. Jadi itu dari awal memang cukup membuat saya tertekan gitu karena apa yang kamu rasakan hari itu? Jadi yang saya rasakan tentu saja kecewa, rindu kepada ayah. Tapi sayangnya saya yang masih kecil itu belum tahu apa yang saya rasakan dan nggak ada yang bisa menjelaskan kepada saya secara detail. Ini loh, papa sama mama bercerai. Nggak ada istilahnya, mereka malah bilangnya, oh iya papa lagi kerja, lagi di luar kota gitu. Jadi nggak ada yang ngasih informasi yang betul-betul akurat kepada saya. Jadi saat itu saya juga kebingungan, seperti itu. Di usiamu yang masih belasan tahun tahun. Kemudian ditambah lagi, nanti ceritakan ya, tapi ditambah lagi di luar sana, di sekolah, Betul. Kamu sering mengalami perundungan ya, dibully ya?
Betul. Tepatnya itu saat SMP. Jadi SMP saya masuk ke salah satu sekolah swasta di Bekasi dan kebetulan memang saya mungkin dilihatnya orangnya aneh. Saya juga nggak tahu sebenarnya sampai sekarang alasan saya dibully apa. Tapi intinya pada saat itu saya dirundung, dibilang saya mirip kuda seperti itu. Nah, tadi kamu di depan bilang bahwa bagi sebagian orang mungkin itu bukan persoalan berat. Tapi bagi kamu hari itu masalah yang berat. Betul. Mungkin karena ada tekanan di rumah juga, dihadapi dan kemudian di sekolah ya. Betul. Sebab kalau kita melihat dari perspektif anak-anak muda sekarang bercanda, itu mungkin dianggap biasa-biasa saja. Betul. Tapi ketika kita sebenarnya sedang punya masalah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat Yova ya. Betul. Oke, jadi ini akumulasi dari semua itu membuat Yova di usia masih muda sudah mengalami gangguan kesehatan mental ya. Betul. Apa diagnosa dokter waktu itu? Jadi timelinenya kan berarti SD perceraian orang tua, SMP dibully, lalu SMA akhirnya awal-awal masuk harus adaptasi dengan lingkungan baru. Nah di SMA ini aku tiba-tiba di liburan semester pertama inget banget tiba-tiba halusinasi, delusi, nggak bisa diajak berinteraksi. Misalnya kalau diajak ngomong tuh cuma ditanya nama, kamu namanya siapa? Aku nggak bisa jawab, aku jawabnya namanya Anto gitu. Atau halusinasinya misalnya dengar suara-suara yang sebenarnya itu nggak ada kata orang-orang. Delusinya aku menganggap aku adalah putri kerajaan yang sedang diculik seperti itu. Gitu. Jadi diagnosa awalnya adalah skizofrenia karena sudah sampai di tahap halusinasi dan lainnya. Tapi setelah mengikuti beberapa terapi dengan psikiater, akhirnya diagnosa akhirnya adalah bipolar. Dan bipolarnya adalah bipolar yang tidak tipe 1 atau tipe 2, nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Jimmy. Saya didiagnosa sebagai unspecified bipolar disorder, seperti itu. Oke, sampai di situ. Dok, ingat ya apa yang dia sampaikan tadi, karena saya meminta pandangan Anda. Jadi kenapa Yova ini ya? Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Justru diborgol, pakai borgol besi, istilahnya dipasung lah, dikurung di satu ruangan. Maaf banget kalau pipis harus di kasur itu, buang air harus di kasur itu.